Shalom, selamat pagi saudaraku. Beberapa waktu yang lalu ada yang bertanya dengan saya mengenai, "Pastor, apakah saya salah kalau saya mendengarkan lagu-lagu yang memang bukan lagu rohani, tetapi lagu-lagu dunia, lagu pop dan sebagainya?" Maka renungan ini saya akan menjawab saudaraku, yang terdapat di dalam Filipi 4 ayat 8. Firman Tuhan berkata, "Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu." Itu ayat firman Tuhan landasannya. Banyak orang bertanya, bolehkah orang Kristen mendengarkan lagu selain lagu rohani? Itu banyak, dari zaman ke zaman banyak yang bertanya tentang hal itu. Seringkali kita mencari batas minimal agar tidak meleset, betul? Tidak berdosa. Tapi orang yang mengasihi Tuhan tidak hidup dengan standar apa yang masih boleh dilakukan, melainkan standarnya adalah apa yang menyenangkan hati Tuhan. Dalam perjalanan menuju keserupaan dengan Kristus, saudaraku, kita harus menyadari bahwa jiwa manusia itu dibentuk oleh apa yang terus-menerus kita dengar, apa yang terus-menerus kita lihat, dan terus-menerus apa yang kita pikirkan. Jadi apa yang didengar, apa yang dilihat, apa yang dipikirkan, itu akan membentuk kepribadian kita. Ingat saudaraku, musik bukan sekedar hiburan. Musik adalah suara yang masuk ke dalam batin kita dan perlahan akan membentuk suasana jiwa kita. Itu musik. Maka dari itu pertanyaannya bukan apakah lagu ini dosa atau tidak, tetapi apakah lagu ini membuat saya semakin serupa dengan Kristus atau tidak. Oke, sampai di sini saya percaya saudara-saudari pencinta renungan The Message mulai memahami apa yang saya kerucutkan. Jadi manusia itu tidak dapat menghindari pengaruh dari apa yang didengarnya setiap hari. Ketika seseorang terus mendengar kata-kata negatif, kalimat-kalimat yang tidak baik, ya, jiwanya lama-lama jadi negatif. Ketika seseorang terus mendengar hal-hal yang kotor, maka pikirannya jadi kotor, saudaraku. Sebaliknya, ketika seseorang memenuhi hidupnya dengan perkara-perkara Allah, perkara-perkara rohani, batinnya menjadi semakin peka terhadap Tuhan. Itu kausalitas, sebab akibat. Setan mengerti bahwa peperangan terbesar bukan terjadi di luar manusia, tetapi terjadi di dalam manusia itu sendiri, yaitu di dalam pikiran dan perasaannya. Maka dari itu orang percaya harus menjaga pintu masuk jiwanya. Lagu-lagu tertentu mungkin tidak mengandung kata-kata kotor, saudaraku, tetapi kalau isinya membangkitkan hawa nafsu, kesombongan, apalagi cinta dunia, atau mungkin dalam lirik-lirik lagunya ada pemberontakan terhadap kehendak Allah, maka lagu tersebut sedang membentuk karakter yang salah dalam diri seseorang. Dan Tuhan menghendaki agar jiwa kita itu dipenuhi oleh hal-hal yang membangun kehidupan ilahi di dalam hidup kita. Maka boleh saya katakan apa yang kita dengar akan membentuk hidup kita. Apa yang kita dengar akan mencetak kehidupan kita, baik hari ini sampai ke masa depan. Maka sekali lagi, tujuan hidup orang percaya bukan sekedar masuk surga. Anda harus ingat itu. Tujuan hidup orang percaya adalah menjadi serupa dengan Kristus, sehingga Allah dapat hidup dan memerintah sepenuhnya dalam diri orang ini. Dan untuk mencapai keadaan itu, saudaraku,
kita harus menjaga kualitas batin kita tetap benar. Sama seperti seseorang yang sedang mempersiapkan rumah bagi tamu yang mulia, dia akan membersihkan setiap sudut rumahnya. Demikian juga kita harus membersihkan setiap sudut isi jiwa kita. Apa yang tidak membantu kita mengenal Tuhan lebih deep, lebih dalam, lebih peka, seharusnya mulai dikurangi. Amin gak? Maka kalau saudara-saudari pencinta renungan The Message seringkali dengar saya selalu berkata, hati-hati dengan siapa kau berkumpul, siapa teman dekatmu, apa yang kau bicarakan, apa yang kau lihat. Ya ini tujuannya. Karena apapun yang tidak membantu kita untuk semakin cinta Tuhan, semakin mau kenal Tuhan, semakin mau gila-gilaan buat Tuhan, singkirin, kurangin. Apa yang menghambat kepekaan kita terhadap suara Roh Kudus, mulai tinggalkan. Banyak orang sulit mendengar suara Tuhan bukan karena Tuhan tidak berbicara dalam batinnya, tetapi karena hati mereka terlalu penuh dengan suara-suara lain. Ingat ya saudaraku, orang percaya dipanggil untuk menjadi rumah bagi Tuhan. Pujian dan penyembahan yang benar bukan sekedar musik gereja. Pujian adalah sarana yang Tuhan berikan untuk membawa manusia masuk ke dalam hadirat Allah. Ketika seseorang menyanyikan lagu yang berisi kalimat-kalimat firman Tuhan, dengan hati yang sungguh-sungguh, batinnya sungguh-sungguh diarahkan di situ, itu akan menjadi sebuah kalimat-kalimat hidup yang powerful, saudaraku. Ketika diucapkan, dinyanyikan, telinganya mendengar, maka bangkitlah imannya. Bertumbuhlah imannya. Karena iman itu timbul dari pendengaran akan firman Allah. Maka kalau lagu rohani yang sehat itu adalah lagu rohani yang memang di dalamnya kalimat-kalimat firman Tuhan. Karena lagu rohani pun ada bermacam-macam. Ada yang berbicara tentang mengasihani diri sendiri. Ada, saudaraku. Tetapi lagu rohani yang benar adalah lagu rohani yang memang membawa iman kita bertumbuh, yang isinya adalah firman Tuhan yang dibuat di dalam melodi. Betul kan? Kita kan lebih mudah mengingat lagu daripada mengingat ya ayat mas. Betul kan? Karena lagu ada melodi, ada nadanya yang nikmat didengar, nikmat dinyanyikan. Karena lagu rohani yang benar itu dapat menolong seseorang untuk berdoa, untuk menguatkan iman, untuk meneguhkan pengharapan. Karena itu isinya firman Tuhan, lagu-lagu itu. Dan membawa hati kepada pertobatan yang sesungguhnya. Dan itu biasanya lagu-lagu rohani kalau benar ya di dalamnya, itu akan menumbuhkan kerinduan dan kekudusan. Karena itu tidak mengherankan jika banyak hamba Tuhan sungguh-sungguh mengejar Tuhan, yang sungguh-sungguh mengejar Tuhan, lebih memilih memenuhi hidupnya dengan pujian penyembahan daripada berbagai hiburan yang tidak membangun kerohaniannya. Amin, saudaraku. Karena lagu rohani yang benar itu bisa membawa jiwa kita mendekat kepada Tuhan, saudaraku. Inilah tingkat kehidupan yang lebih tinggi. Saya sendiri, saudaraku, ada beberapa lagu yang saya tidak paham artinya. Seperti lagu-lagu dari luar negeri pakai bahasa-bahasa, mungkin bahasa Mandarin atau apa. Nadanya bagus. Dan seringkali nada itu saya pakai untuk di ruang doa saya ganti dengan kalimat-kalimat doa saya. Pakai nada itu. Tujuannya satu, saya mau membawa diri saya masuk ke dalam penyembahan. Pujian penyembahan. Tapi kalau sekiranya saya memahami arti lagu itu dan itu memang tidak baik, saya cut. Maka kebanyakan lagu-lagu yang saya dengarkan memang lagu-lagu rohani. Saudaraku, seseorang mungkin tidak menemukan ayat secara langsung ketika mendengarkan lagu itu. Dia tidak paham. Tapi orang yang mengasihi Tuhan akan tahu, oh ini lagu-lagu ini
lagu-lagu yang benar apa enggak. Atau mungkin seseorang mungkin tidak menemukan ayat secara langsung bahwa ada satu kalimat dalam firman Tuhan untuk melarang suatu lagu ini dan itu. Oh enggak. Tapi kalau kita paham kebenaran ini, kita akan sadar diri kok. Betul ya? Karena kasih kita kepada Tuhan akan membuat kita rela meninggalkan apapun yang mengurangi keintiman kita dengan Tuhan. Sama seperti seorang atlet yang meninggalkan banyak kesenangan demi meraih medali. Dia akan habiskan waktunya hanya untuk berlatih, dan berlatih. Demikian pula orang percaya yang mengejar keserupaan dengan Kristus. Dia akan rela meninggalkan banyak hal yang tidak berguna bagi kehidupan kekalnya. Bukan karena takut dihukum, bukan karena terpaksa, tetapi karena dia memang sudah menemukan bahwa Tuhan jauh lebih berharga dari apapun yang ditawarkan oleh dunia ini. Amin, saudaraku. Dia meninggalkan semuanya bukan karena dilarang, tetapi karena mengasihi Tuhan. Maka pertanyaan terbesar dalam hidup kita bukanlah apa yang boleh saya dengarkan, tetapi yang pertanyaan yang harus besar dalam diri kita adalah suara siapa yang sedang membentuk hidup saya. Jika kita rindu menjadi manusia yang menyenangkan hati Allah, maka mari penuhi pikiran kita, perasaan kita, seluruh hidup kita dengan firman Tuhan. Dengan doa, dengan pujian, penyembahan, dan segala sesuatu yang membawa kita semakin dekat dengan Tuhan. Maka ketika hati kita dipenuhi oleh Tuhan, maka kita akan menemukan bahwa sukacita terbesar bukan berasal dari hiburan dunia, melainkan dari persekutuan yang hidup dengan Allah. Semoga renungan ini, saudaraku, membuka pengertian kita. Bukan boleh atau tidak boleh, tetapi berguna atau tidak berguna untuk kita semakin serupa dengan Kristus. Saya tidak mengajarkan untuk fanatik dan enggak boleh. Enggak. Tetapi Anda punya kepekaan di situ, Anda memilih sendiri. Apakah lagu ini perlu atau tidak perlu? Apakah lagu ini penting atau tidak penting dalam hidupmu? Begitu ya saudaraku ya. Jadi semoga renungan ini menjadi berkat untuk kita semua. Seperti Filipi 4 ayat 8 yang berkata, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. GSKI Rehoboth Semarang, One Vision, One Heart for Harvesting. Tuhan memberkati. Shalom saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Ada program baru yang bernama Are You Okay? Ini adalah program yang memang diadakan bagi saudara-saudari yang rindu atau ingin didoakan. Mungkin saudara-saudari sedang mengalami pergumulan hidup yang sulit, yang berat, menghadapi masalah-masalah yang tidak mudah. Saudara-saudari bisa klik di formulir online yang tertera atau scan barcode di situ. Anda bisa tuliskan di sana apa yang menjadi pergumulan masalah Anda yang ingin didoakan. Tujuannya satu, Anda tidak merasa sendiri. Saya sendiri akan mendoakan beserta tim yang akan menangani ini. Saya akan mendoakan di dalam mesbah-mesbah doa kami. Tujuannya satu, supaya saudara-saudari merasa ada yang support, tidak sendirian berjalan menghadapi beratnya kehidupan ini. Ini kerinduan saya, kita berbagi kasih secara nyata, dan kiranya program baru ini bisa menjadi berkat untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati.